Oke, kita mulai sekarang aja ya, sembari nunggu teman-teman yang lainnya yang belum datang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Khadijah, mungkin boleh minta tolong share screen terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Thank you for the time and opportunity that have been given to us to presentations our paper, especially for Ms. Eva Latifah as a lecturer in Basic Psychology course. First of all, let's thanks all the Almighty who has been giving us mercy and blessing, so we can meeting here in the good health. Secondly, salawat and greeting may always be delivered to our Prophet Muhammad SAW, who has brought us from darkness to this bright era. For this time, I'm Nurhaliza and Yahya Rizky Fauzi will presentations our paper with title Self-Regulation as Human Behavior Complex. Next. We have 7 material that we will discuss. Number 1, definitions of self-regulation. Number 2, self-regulation in Islamic perspective. Number 3, factor affecting self-regulation. Number 4, self-regulatory stages. Number 5, aspect of self-regulation. Number 6, self-regulatory strategies in learning. And number 7, self-regulation benefits. Next. Okay, let's start with first set of slide. It is about definitions of self-regulation. Next. Okay, what is self-regulation? Apa sih itu regulasi diri? Nah, jadi regulasi diri itu merupakan salah satu komponen penggerak utama kepribadian manusia. Istilah regulasi diri sering disebut dengan metode kendali diri dan teknik kelola diri, atau self-control dan self-management, yaitu aktivitas seseorang mengontrol dirinya atau tanggapannya untuk mengejar tujuan dan memenuhi standar yang diinginkan. Jadi, regulasi diri itu adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol, mengatur, merencanakan, mengarahkan, dan memonitor perilaku dalam melakukan kegiatan untuk dapat mencapai tujuan dengan menggunakan strategi tertentu yang meliputi metakognitif, motivasi, dan perilaku agar apa yang dilakukan sesuai dengan tujuannya. Next. Oke, Adler berpendapat bahwasanya setiap orang itu memiliki kekuatan untuk bebas menciptakan gaya hidupnya sendiri-sendiri. Manusia itu sendiri yang bertanggung jawab tentang siapa dirinya dan bagaimana dia bertingkah laku. Nah, jadi siapa diri kita, gaya hidup kita, dan gimana tingkah laku kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Manusia mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab mengenai tujuan finalnya, menentukan cara memperjuangkan mencapai tujuan itu, dan menyumbang pengembangan minat sosial. Dan ketidakmampuan seseorang untuk meregulasi dirinya itu dapat menyebabkan diantaranya yang pertama seseorang menjadi seorang alkoholik atau kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang kedua, membuat seseorang mengalami gangguan makan. Yang ketiga, tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan yang keempat, membuat anak-anak rentan terhadap berbagai resiko, meskipun tidak berada dalam lingkungan yang beresiko memicu munculnya penyakit psikologis. Jadi bisa memicu stres, atau mungkin bahkan sampai gila gitu. Next. Okay, for the set of slide, it is about self-regulation in Islamic perspective. Jadi regulasi diri dalam perspektif Islam.
Allah senantiasa memerintahkan manusia untuk mengontrol diri dalam melakukan berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan hidupnya dan menyerahkan seluruh hasil yang sudah diusahakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walau bagaimanapun manusia hanya mendapatkan porsi untuk melakukan usaha sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu yang rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ayat ini tuh menunjukkan bahwasanya bahwasanya kita itu diperintahkan untuk berusaha dan menyerahkan hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk tawakal. Di mana 99% kita sebagai manusia kita mengusahakan dan 1% Allah yang menentukan. Nah, jarang juga di antara kita itu meregulasi diri untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Tapi kita itu jarang bersiap saat kita itu menerima kegagalan, kita mengalami kesalahan ataupun mengalami kekalahan. Terus terkadang kita itu merasa breakdown, patah semangat dan sebagainya. Nah, ayat ini tuh memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Bahasa Jawanya itu kita harus bisa semelah gitu, harus bisa ikhlas. Next. Okay, for the third set of slide, it is about factor affecting self-regulation. Nah, faktor yang mempengaruhi regulasi diri itu ada 3. Yang pertama adalah individu, yang mencakup pengetahuan individu, tingkat kemampuan metakognisi, dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi ketika semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seorang, maka regulasi dalam dirinya pun akan semakin baik. Begitu juga dengan tingkat kemampuan metakognisi. Semakin seorang itu memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, maka ketika dia kemampuan metakognisnya itu akan membantu dirinya saat melakukan regulasi diri. Kemudian tujuan yang ingin dicapai. Nah, semakin banyak dan kompleks tujuan yang ingin diraih, semakin besar kemungkinan individu melakukan regulasi diri. Nah, jadi semakin kita mengeksplorasi tujuan kita, semakin kita mengetahui tujuan kita, semakin jelas tujuan yang kita ingin capai, nah maka regulasi diri kita pun akan semakin baik. Kemudian adalah perilaku. Nah, perilaku mengacu pada upaya individu menggunakan kemampuan yang dimiliki. Semakin besar dan optimal upaya yang dikerahkan individu dalam mengorganisasi suatu aktivitas akan meningkatkan regulasi pada diri individu. Nah, perilaku, nah kan di mana ada patah ya yang mengatakan di mana ada kemauan di sana akan ada jalan, di mana tidak ada kemauan di sana akan ada 1001 alasan. Nah, jadi ketika kita itu memiliki keinginan, kita punya keyakinan pada diri kita sendiri, kita kan pasti akan berusaha untuk mencapainya gitu. Dengan mengoptimalkan upaya yang kita miliki. Nah, jadi semakin tinggi keinginan, semangat dan dorongan yang semakin tinggi keinginan yang ingin kita capai, maka kita akan memiliki semangat dan dorongan untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Teori sosial kognitif mencurahkan perhatian khusus pada pengaruh sosial dan pengalaman pada fungsi manusia. Hal ini bergantung bagaimana lingkungan itu mendukung atau tidak mendukung. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi regulasi diri itu adalah lingkungan. Next. Okay, for the next material, we'll explain by Mr. Yahya. To Mr. Yahya, the is yours, please. Oke, pada pembahasan selanjutnya, yaitu self-regulatory stakes, atau bisa diartikan dengan stakes, yaitu tahapan regulasi diri. Pertama adalah efficient, langkah yang dilakukan individu ketika menerima informasi awal. Nah,
adanya informasi awal itu bisa membuat seorang individunya menghubungkan dengan informasi lain. Contoh kecilnya aja kayak misalkan anak kecil yang main di pelosotan gitu kan. Ada tantangannya. Apa itu? Gimana cara naiknya? Informasi awal yang didapatkan adalah kamu harus naik kemudian turun. Caranya kayak gimana? Jika dia berpikir maka akan lewat tangga dan posot gitu kan. Tapi kalau misalkan ada juga berpikir naik dulu yang posot habis itu turun dari tangga seperti itu. Yang kedua adalah evaluasi, yaitu pengolahan informasi kemudian ketika telah melewati tahapan pertama tadi evaluasi. Jadi pada proses evaluasi ini terdapat masalah yang dihadapi. Konteksnya seperti itu. Kayak gimana cara naiknya, lewat tangga atau lewat posolan tadi itu. Maka dengan seperti itu dia berpikir dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi dengan dia berpikir dengan dirinya sendiri, dia pun juga ingin mendapatkan sebuah informasi dari yang lain. Akan berkali informasi dari yang lain. Nah, caranya kayak gimana? Itu dengan dia bertanya kepada orang-orang. Setelah dia bertanya gimana cara masuknya, akhirnya dia menyatukan semua informasi itu. Itu adalah tahapan proses browsing. Yang ketiga adalah searching. Yang kita tahu bahwasanya searching adalah tahapan carian solusi masalah. Setelah didapatkan kayak gimana caranya tadi naik posotan tadi, kayak gimana caranya, akhirnya kita tahu bahwasanya yang terbaik adalah lewat dengan tangga kemudian posot gitu aja bahasanya. Nah, atas gimana kalau misalkan orang itu pendek dan tidak bisa, maka caranya gimana? Minta tolong ke orang untuk dinaikin. Seperti itu. Dan yang keempat adalah formalizing atau istilahnya itu formula gitu ya. Penetapan tujuan atau rencana yang menjadi target serta memperhitungkan masalah. Masalahnya adalah masalah tentang waktu, kemudian tempat, dan juga media. Aspek yang mendukung dapat mendukung adalah dengan cara teknologi. Contoh kecilnya adalah seorang pendidik yang dia caranya mengevaluasi diri, cara evaluasi diri itu dengan teknologi tadi itu. Misalnya dengan Facebook atau dengan Instagram dan lain sebagainya. Maka dengan itu dia mulai berteman dan memacu dirinya untuk mengevaluasi diri. Contoh kecilnya aja misalkan kayak aku pengen lulus PTN Sastra Indonesia UGM. Tapi dia tidak siap. Tapi dengan dia curhat ke Facebook, ada teman yang dia bilang, ayo bareng-bareng kita bisa berjuang. Akhirnya dia rekomendasi diri, oke aku harus belajar. Seperti itu. Yang kelima adalah implementing atau implementasi. Gitu ya. Tahapan pelaksanaan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Jadi setelah direncanakan, apa yang harus aku mulai dari awal? Apakah dengan membeli buku senam PTN atau mengumpulkan teman-teman untuk tempat di mana kita bisa bermusyawarah atau berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, pada tahapan ini kebanyakan orang sudah mulai minder, sudah mulai mundur gitu. Maka kayak gimana solusinya? Itu apabila kita mendapatkan suatu masalah, kita berpikir bahwa masalah itu pasti akan hilang nantinya. Akan sebentar seperti itu. Ya kayak misalkan daki gitu ya. Daki ada yang naik, ada yang turun gitu kan. Kalau misalkan pas naik susah, dilewati dulu aja, ini juga pasti akan ada yang turun lagi seperti itu. Jadinya saling melengkapi. Yang terakhir adalah assessing atau tahap akhir untuk mengukur seberapa maksimal rencana dan tindakan yang telah dilakukan. Nah, kadangkala setelah kita melaksanakan semuanya, setelah melaksanakan assessing dan evaluasi dan searching, formatting dan juga assessing, kadang kita tuh nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan kayak lagi berjuang senam PTN dan akhirnya gagal. Kayak gimana caranya? Yaitu jangan pernah kita merasa rendah dirinya. Masih banyak cara lain, misalkan kayak SBMPTN dan lain sebagainya, seperti itu. Artinya lakukan introspeksi diri terhadap diri sendiri, apa yang kurang dari diriku, seperti itu. Ini adalah semua tahapan tentang regulasi diri. Singkatnya adalah pertama adalah kita cari informasi.
Kemudian mengumpulkan informasi itu. Kemudian kayak gimana cara kita cari masalahnya, cara cari solusinya. Kemudian kalau ada masalah, apa yang harus kita hadapi? Dan yang kelima adalah mulai bergerak. Yang keenam adalah hasilnya. 5 semua hasil dan keputusannya. Seperti itu. Lanjut. Kemudian masuk pada aspek of self-regulation atau aspek-aspek regulasi diri. Bandura menyebutkan 3 kebutuhan internal dalam proses melakukan regulasi diri yang terus-menerus sebagai berikut. Pertama adalah observasi diri. Kita harus dapat memonitor performa kita, walaupun perhatian yang kita berikan padanya belum tuntas ataupun akurat. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kita tuh harus selektif dalam melihat perilaku kita dan melupakan hal-hal yang nanti ujung-ujungnya menimbulkan penyakit. Contoh kecilnya overthinking. Kita mau fokus belajar nih. Kita nggak usah overthinking dulu, nggak usah mikirin aduh nanti bakal gagal dan sebagainya, nggak usah mikirin seperti itu. Karena apa? Kita selektif untuk mengatur diri sendiri itu akan tergantung ke hasil kita. Seperti halnya yang dikatakan dalam diskusi ya, kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi, bahwasanya Allah itu tergantung prasangka kita. Maka kalau berdoa diusahakan adalah yakin, misalkan kayak ya Allah aku pengen IPK tinggi gitu kan ya, ya Allah aku pengen IPK tinggi, tapi kok ya jelek dan sebagainya, jangan ada tapinya. Apa yakin terhadap diri sendiri, ya Allah aku pengen ketinggian misalnya gitu, ya udah titik, nggak usah tapi aku nggak good looking, nggak good looking, nggak usah gitu juga. Jadinya harus fokus terhadap diri sendiri, selektif terhadap diri sendiri, nggak usah nggak usah hal-hal negatif yang nanti ujungnya buat kita hancur, itu nggak usah dipikirin. Yang kedua adalah proses penilaian. Proses penilaian ini tergantung pada standar pribadi. Kita percaya bahwa keberhasilan yang kita capai karena usaha kita sendiri. Jadi kita akan bangga nantinya. Beda lagi kalau misalkan kita usaha tapi kita nggak yakin terhadap diri sendiri, maka kita nanti akan nggak bangga. Apabila gagal, nanti kita malah nyalahin orang lain, nggak nyalahin diri sendiri. Beda lagi kalau misalkan kita usaha habis itu gagal, kita pasti akan ini dasar dari diriku. Seperti itu. Yang ketiga adalah reaksi diri. Manusia respon secara positif dan negatif terhadap perilaku mereka bergantung pada bagaimana perilaku tersebut memenuhi standar personal mereka. Maksudnya kayak gimana? Jadi adalah manusia itu misalkan gampangannya tuh insensitif ya untuk tindakan mereka melalui penguatan diri atau hukuman diri. Jadi usahakan jikalau kita ingin menggapai sesuatu hal, misalkan kayak menegaskan diri, misalkan katakanlah minggu depan aku mau hafal 1 juz. Jika kita sudah lewati itu, kita harus reward pada diri sendiri. Kayak gimana misalkan, kalau aku udah hafal 1 juz, aku bakal main ke pantai seperti itu. Tapi kalau misalnya aku gagal, aku akan kayak gini gitu. Jadinya setiap orang itu punya inisiatif diri, punya reward dan punya hukumannya terhadap diri sendiri. Seperti itu. Lanjut. Yang pertama adalah self-regulatory strategies in learning. Artinya strategi belajar, strategi regulasi diri dalam belajar. Regulasi diri diukur melalui penggunaan strategi belajar yang dipakai oleh siswa dalam menghadapi tugasnya dan tampilkan dalam sebuah strategi regulasi diri. Dari Zimmerman dan Martinez Pons. Pertama adalah evaluasi diri. Yang kedua adalah mengatur dan transformasi. Transformasi itu kan artinya perubahan bentuk ya, perubahan bentuk. Maksudnya itu adalah rupa, watak, dan juga sifat. Itu mulai diatur kayak gimana kita nanti ke depannya. Makanya terkadang circle itu penting, kadang juga tidak penting. Penting apabila circle-nya itu baik, nggak penting kadang kok circle-nya nggak baik, seperti itu. Yang ketiga adalah merancang dan merencanakan tujuan. Ini yang paling penting. Kenapa demikian? Karena siap pulang itu asasnya yang namanya tujuan. Orang yang ingin melangkah 1000 km, dia harus melangkah 1 km dulu, baru bisa melangkah 1000 km. Maka dia harus ada tujuannya, mau apa gitu.
Kemudian cari informasi. Ini juga perlu. Kenapa? Dalam perjalanan kita kok nggak kasih informasi, kita bakal nggak tahu kayak gimana arahnya. Kita ada tujuannya, katakanlah kita mau ke mana ya, ke Katon gitu ya. Tapi kita nggak tahu informasinya atau lewat mana, nanti mah bablas ke mana, ke Sleman dan sebagainya gitu kan. Akhirnya nggak jadi sampai Katon. Kemudian menyimpan rekaman dan monitoring. Yang keenam adalah mengatur lingkungan. Yang ini dia yang kadang kita salah gunakan. Kita ingin bersikap adil kepada orang-orang. Misalkan kayak kita ingin bersikap adil kepada pekerjaan, kita ingin bersikap adil kepada kuliah, tapi kita nggak bersikap adil kepada diri sendiri. Karena kita nggak bisa mengatur lingkungannya. Semuanya terganjal. Seperti itu, kayak gimana kita bisa mengatur lingkungan agar tujuan dari informasi kita dapat. Dan adalah konsekuensi diri. Harus siap. Gampangnya apa ya? Gampangnya itu kalau kata orang berani mencintai, berani dapat risikonya. Apa risikonya itu? Patah hati. Sama kayak konsekuensi diri ini. Kalau misalkan kita ingin menggapai tujuan, kita harus tahu konsekuensinya apa, gagal. Maka kita harus siap bagaimana cara menghadapinya, gitu. Dan berlatih dan juga mengingat. Aslinya adalah mencari bantuan pada teman. Terkadang orang itu memang ada yang dia sendiri, ada yang dia membutuhkan teman. Tapi akan lebih baiknya jika kita sama-sama membutuhkan teman. Kenapa? Dengan kita berteman, maka kita akan berlawan banyak sudut pandang. Seperti itu. Kemudian mencari bantuan pada guru. Yang sebelas adalah baca kembali catatan. Jadi dari berbagai macam yang kita temui tadi, apa yang kurang sekiranya, kita catat kembali agar untuk evaluasi kemudian. Seperti itu. Lanjut. Itu adalah self-regulation benefit atau tujuan atau manfaat dari regulasi diri. Pertama adalah bertindak sesuai dengan nilai. Maksudnya adalah kita mempunyai tujuan yang sama, mempunyai tahapan yang sama. Dengan regulasi diri kita akan lancar, insya Allah. Karena apa? Kita manut ke nilainya. Sama halnya kok ada orang itu, yes, benar lagi Ramadan sudah selesai nih, Ramadan sudah selesai. Kita akan kembali lagi ke kehidupan normal. Padahal normal itu adalah kehidupan saat Ramadan, kan pas saat Ramadan. Kenapa? Karena pas Ramadan kita diatur oleh Tuhan. Dan itulah kehidupan yang diatur oleh Tuhan adalah kehidupan yang normal. Yang kedua adalah mampu menenangkan diri saat kesal. Seperti hal yang sudah dikatakan oleh beberapa orang, jangan pernah mengambil keputusan di saat marah, karena akan timbulnya suatu hal yang nanti bakal merugikan. Jadi ketika kita kesal terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain, bisa menangin diri. Kalau kata Rasulullah kan sampai 3 kali ya, la jangan marah, dan jangan marah. Jadi itu kan. Karena apa? Karena emang manusia itu kan diciptakan dua. Satunya tuh ada yang masuk, kemudian itu menimbulkan rasa marah. Seperti itu. Ketiga adalah menghibur diri sendiri saat merasa kalut. 4 adalah menjaga komunikasi terbuka. 5 adalah bisa bertahan melewati masa-masa sulit. Kemudian yang kelima adalah mengeluarkan upaya terbaik. Kemudian mampu mengendalikan pikiran dan mengolah emosi. Yang adalah melihat tantangan sebagai peluang, kemudian mengambil kendali situasi bila perlu, dan fokus dengan niat sejak awal, kemudian melihat kebaikan orang lain, dan tetap fleksibel dan beradaptasi dengan situasi. Jika dirangkumkan, kita pasti akan banyak sekali manfaat-manfaat yang dilakukan dari regulasi diri ini. Contohnya seperti melihat kebaikan orang lain. Dengan kita regulasi diri, kita akan tahu apa kekurangan diri kita. Sehingga apa? Kita akan berpikir positif thinking kepada orang-orang dan berpikir positif thinking pada Allah juga. Kemudian fokus dengan niat sejak awal. Masalahnya itu kadang kadang kalau misalnya itu kadang berubah-ubah. Yang salah adalah fokusnya. Misalkan kayak kita nabung uang, kita mau beli, katakanlah mau beli boneka gitu ya, mau beli boneka. Tapi di tengah jalan kita pengennya beli es krim gitu kan. Jadinya niatnya agak sedikit melenceng kayak gitu. Maka ketika kita sadar, oh iya niatku pengen beli boneka, kembali lagi ke niat awal. Itu habis itu melihat tantangan sebagai peluang. Jadi gimana? Sama halnya ketika Allah itu ngasih kita banyak
tantangan, banyak cobaan, itu tandanya Allah tuh pengen dekat sama kita lama-lama. Dari itu kita lihat peluangnya. Apa peluangnya? Itu positive thinking, bahwasanya di saat peluang kita pasti ada hikmahnya. Seperti itu. Kadang-kala kan kita selalu cemberut ya masalah hal-hal yang tantangan itu, padahal kan nggak semua tantangan itu tantangan itu bermakna sulit, tapi ada juga yang makna baik. Seperti itu ya. Lanjut Mbak ya, mungkin itu ya, sekian dari saya dan juga Nurhaliza. Mohon maaf apabila ada kekurangan, bisa saya kembalikan ke Mbak Haliza. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya atau menyanggah atau ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, izin bertanya Mbak Liza dan Mas Yahya. Silahkan Mbak Mara. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai regulasi diri, di mana singkatnya itu regulasi diri kan kemampuan seseorang mengatur perilaku dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika seseorang yang dia itu mengalami masalah dalam dirinya sehingga ya dia itu tidak mampu tidak mampu meregulasi dirinya sendiri. Nah, bagaimana penanganan yang harus dilakukan ataupun diberikan kepada orang tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Mara atas pertanyaannya. Mungkin Mas Yahya ingin menjawab terlebih dahulu. Ya, tentang pertanyaan Mbak Hati ya. Kalau berbicara tentang apakah seseorang itu nggak bisa regulasi diri, menurut saya itu bisa ya Mbak ya. Benar-benar. Nah, bisa. Cuman butuh waktu aja. Setiap orang kan berbeda-beda. Nggak semua orang yang regulasi diri itu sekejap gitu. Bisa beda-beda gitu. Jadinya jika ditanya bagaimana jika seseorang yang mengalami masalah dalam dirinya sehingga tidak mampu masih dirinya, bagaimana penanganannya harus dilakukan? Kita menanganinya adalah untuk memancing saja, untuk memberi motivasi terhadap anak itu atau seseorang itu agar bisa mengikuti diri. Yang bisa menggerakkan kan diri sendiri. Kita hanya bisa mampu menggerakkan, yang bisa mengaplikasikan yaitu diri sendiri. Untuk kesini ada seperti kita di kereta ya, di kereta ada kereta. Anak itu misalkan di depan kereta, di depan di kereta bisa ada kereta mau nabrak dia. Kita di kanan kirinya hanya bisa, ayo nak minggir, kita bisa ngasih semangat, ngasih motivasi agar dia bisa minggir. Yang bisa mikirin siapa ya, dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi ya gimana caranya itu dengan memotivasi dan menggerakkan dia agar mau regulasi diri. Tapi kalau pertanyaannya apakah seseorang sehingga tidak mampu menjadi, maka seseorang bisa mampu regulasi diri, cuman butuh waktu saja. Tugas kita untuk mengingatkan dan menasihati bahwa regulasi diri ini juga nantinya berujung pada masa depan. Seperti itu. Ya, tambahkan Mbak. Oke, saya coba menambahi. Saya setuju ya dengan pernyataan dari Mas Yahya tadi. Nah, kalau menurut saya, tadi kan pertanyaan dari Mbak Mara tuh, bagaimana jika seseorang itu mengalami masalah dalam dirinya sehingga dia tidak mampu meregulasi dirinya sendiri, dan gimana sih penanganannya? Nah, kalau menurut saya, masalah yang ada di dalam diri itu tuh bisa muncul karena karena kurangnya kemampuan seseorang itu dalam meregulasi diri. Nah, salah satu penyebab seseorang itu nggak mampu meregulasi diri itu karena kehilangan keyakinan atau kepercayaan pada dirinya sendiri. Jadi itu semua tuh kembali kepada self concept atau mindset dari diri kita sendiri. Gitu. Nah,
Terus gimana sih penanganan yang bisa kita lakukan? Nah, regulasi diri ini tuh bisa dilatih gitu. Nah, cara meningkatkan regulasi diri itu yang pertama kita itu bisa mengenali emosi diri kita sendiri. Nah, apa sih yang sedang kita rasakan? Kemudian kita menetapkan block time. Jadi kan yang namanya tujuan itu kan pasti banyak banget kan. Nah, kita tentuin skala prioritasnya mana gitu, karena kadang terlalu banyak list tuh sampai kita tuh justru malah diem aja gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan penundaan. Jadi, kadang kita itu kalau punya keinginan, kita kadang memaksakan kehendak. Nah, kita itu harus bisa mengendalikan diri. Nah, itu eee, salah satu cara untuk meregulasi diri. Nah, yang keempat kita bisa berlatih reframing atau kita itu melihat makna makna lain dari sebuah keadaan atau peristiwa. Jadi, ketika suatu peristiwa kita jangan langsung menilai itu hal yang buruk gitu, tapi kita, berusaha untuk mencari hikmah pembelajaran apa sih yang ada di balik suatu peristiwa itu, kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Izin menanggapi. Silahkan Mbak Ufa. Oh iya, kan tadi terkait jawaban dari Mas Yahya sama Mbak Nurhaliza kan kalau Mas Yahya nyebutinnya kan yang namanya regulasi diri itu tinggal nunggu waktu, butuh waktu gitu kan. Mbak Liza juga bilang dan mungkin yang namanya regulasi itu perlu dilatih dengan cara kayak misalnya seseorang mengenali emosi dalam dirinya. Nah, dari situ apakah dapat dipahami bahwasanya kalau misal kita nih, misal besok kita jadi guru SD misalkan. Nah, apakah dari situ berarti kita juga perlu menanamkan yang namanya regulasi diri, bagaimana cara mengenali emosi, atau melatih bagaimana peserta didik ini dapat bersikap ketika ada dalam suatu masalah. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik terima kasih Mbak Ufa. Berarti tadi Mbak Ufa ini bertanya ya? Iya. Oke, jadi mungkin dari Mas Yahya ingin menanggapi dulu. Silahkan Mas Yahya. Mau kita tanggap ya. Tadi tanggapan apa tanya ya, Ti ya? Kan saya menanggapi ya Oh sekalian ya. bertanya apakah berarti itu apa namanya regulasi diri itu tuh perlu ditanamkan gitu loh. Ya. Seperti yang dikatakan tadi sejak awal, bahwasanya regulasi diri itu kan kemampuan seseorang untuk mengatur pencapaian dan juga aksi mereka sendiri. Jadi maksudnya jika kita diterapkan atau perlu nggak regulasi diri itu ada atau ditumbuhkan seperti itu ya, tidak ya? Nah itu jawabannya adalah perlu, apalagi untuk menyamakan persepsi terhadap peserta didiknya. Cuman bedanya adalah kita mengajarkan regulasi diri, mereka yang menerapkan. Jadinya kembali lagi ke tadi, kita memahami seorangnya, kemudian butuh waktu untuk regulasi dirinya. Lantas kayak gimana caranya? Tadi itu dengan cara memotivasi dan memberi semangat regulasi diri itu. Karena kebanyakan orang itu kan belum punya tujuan ya. Misalkan kayak kita aja yang sudah kuliah, apakah kita punya tujuan besok kayak gimana? Maka dengan itu guru itu adalah pengantar regulasi diri. Maka sebagai pengantar sekaligus juga menumbuhkan bagaimana regulasi diri itu juga ada. Jadinya selain dia menerapkan, dia juga bisa mengajarkan terhadap ke panitia udah bisa didiknya seperti itu. Ditambahkan Mbak. Oke, jadi saya sedikit menambahi ya dari pernyataan Mas Yahya tadi. Jadi apakah regulasi itu bisa dilatih? Jadi regulasi diri itu bisa dilatih sejak kita usia dini gitu. Nah, misalnya ketika kita belajar bahwasanya jika
kita biasa contohnya ketika ada anak kecil yang dia itu menangis. Nah, dengan dia menangis itu dia biasanya akan ada seorang yang menggendongnya dan membuatnya nyaman. Nah, itu kan sudah termasuk salah satu tahap awal pembelajaran dari regulasi diri, di mana seorang anak itu memiliki kemampuan untuk mengarahkan keinginan untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk memperoleh kenyamanannya tadi. Mungkin gitu sih dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, silahkan. Mungkin jika belum ada yang ingin menanggapi, kita buka sesi pertanyaan berikutnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, saya izin bertanya. Silakan Mas Raihan. Ya, langsung di pertanyaan ya. Tadi udah dijelaskan tentang regulasi diri. Pertanyaan saya itu, bagaimana karakteristik seorang yang telah regulasi diri dalam belajar? Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Raihan atas pertanyaannya. Sebenarnya saya mohon maaf ya, saya off cam karena jaringan saya agak sedikit rendet. Jadi pertanyaan dari Mas Royhan tadi itu, bagaimana karakteristik seseorang yang telah memiliki regulasi diri dalam belajar. Nah, orang yang memiliki regulasi diri dalam belajar, tentunya dia itu akan memiliki tujuan belajar yang jelas, dan dia itu akan memiliki kemampuan dalam meningkatkan motivasi yang ada dalam dirinya. Kemudian, karakteristik yang kedua ya, orang tersebut pasti akan memiliki kemampuan dalam mengenali emosionalnya. Jadi ketika dia belajar, dia bisa mengatur emosinya. Jadi tetap bisa menjaga konsentrasi. Kemudian dia akan senantiasa memantau kemajuan target belajarnya. Selain itu, dia juga akan memeriksa strategi belajar yang digunakan. Apa sih kurangnya dari pembelajaran yang udah diterapkan, apakah efektif atau enggak gitu. Kemudian dia juga akan mengevaluasi rintangan atau mungkin hambatan yang timbul dan berusaha untuk beradaptasi supaya targetnya itu bisa tercapai. Nah, selain itu, siswa yang memiliki tingkat regulasi diri yang tinggi dalam belajar, dia itu juga pasti akan mampu memprioritaskan belajar dan mengerjakan tugas. Dan jika orang tersebut mengikuti organisasi ataupun kegiatan lain, orang tersebut pasti akan bisa menyeimbangkan gitu. Jadi pembelajaran di kelas itu tidak tertinggal. Selain itu, karakteristik selanjutnya orang tersebut pasti akan berani dan mau bertanya kepada teman maupun guru untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, sedangkan kalau orang yang memiliki regulasi diri belajar yang rendah, dia itu akan cenderung kurang memiliki rencana. Kemudian usaha dalam mengikuti proses pembelajaran pun kurang baik dan mudah menyerah apabila tidak mampu mengerjakan tugas. Dan sering mengalami kesulitan dalam belajar, pasif di kelas, kemudian nah dari situ menyebabkan seorang itu nggak mampu untuk mencapai hasil yang maksimal, yang berdampak pada prestasi belajarnya yang rendah, atau mungkin bisa juga sampai tinggal kelas. Mungkin gitu kalau dari saya. Silakan Mas Yai jika ingin menambahi.
Ya, itu sebenarnya tadi jawaban dari Mbak Aliza sudah sangat lengkap ya sebenarnya. Ya, kesimpulannya adalah orang yang egois diri, orang yang berarti dia adalah paham dan ingin belajar, ingin mengunci kata belajar. Maka dia bisa mengatur, mengolah emosi, berani bertanya, dan bagaimana caranya dia agar hal-hal yang lain, misalkan kayak kegiatan-kegiatan yang lain, nggak ganggu kegiatan belajarnya. Maka simpelnya adalah orang yang egois diri terhadap belajar, maka dia akan fokus terhadap pembelajarannya. Ya seperti itu, karakteristiknya gimana? Itu dia yang berani berbicara, berani bertanya, kemudian berani ngasih solusi, kemudian bisa mengatur waktu, kapan aku belajar, kapan aku main, kemudian juga dijelaskan oleh Mbak Aliza dapat mengatur tujuannya untuk belajar itu untuk apa, seperti itu. Kemudian juga bisa mengatur emosionalnya yang nanti kalau nggak diatur, ujung-ujungnya mah musak dia sendiri sehingga dia tidak bisa belajar, seperti itu. Simpelnya kayak gitu. Ya, mungkin ada yang mungkin ada tambahan lain di teman-temanku sekalian. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menanggapi dari ketiga pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan tadi itu yang pertama dari Mas Royhan tadi pertanyaannya bagaimana karakteristik seseorang yang telah meregulasi dirinya dalam belajar. Kemudian pertanyaan dari Mbak Ufa tadi, apakah regulasi diri itu perlu dilatih, ditanamkan, sehingga anak-anak itu bisa terbiasa melakukan regulasi diri, atau secara tidak sadar anak-anak itu bisa mengembangkan regulasi dirinya sendiri. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Mbak Mara, bagaimana jika seseorang itu mengalami masalah dalam dirinya sehingga dia tidak mampu meregulasi dirinya, bagaimana penanganan yang harus dilakukan atau diberikan kepada orang tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi dari ketiga pertanyaan tersebut, dipersilahkan.
izin menanggapi ya. Silahkan Mbak Khadijah. Terkait dari 3 pertanyaan ini, saya coba gabungkan. Jadi dari yang pertama, tapi ini acak ya, nanti kalian urutkan sendiri. Regulasi itu kan penting bagi kita, yang nggak cuma bagi kita, bagi orang lain pun juga penting. Bahkan regulasi diri itu perlu dilatih, perlu dikembangkan agar mungkin dari kita kecil, agar nanti saat kita sudah besar, kita sudah terbiasa untuk melakukan regulasi diri secara kontinu, secara konsisten. Nah, untuk regulasi diri kita itu dalam pembelajaran itu tidak hanya kita yang menilai, orang lain pun juga akan menilai. Nah, kalau misalnya dari kita sendiri yang menilai, apakah selama belajar itu saya sudah bisa fokus, kemudian apakah dalam pembelajaran ini saya mudah menerima pembelajaran, atau mungkin saya ini dalam mengerjakan tugas lama gitu kan. Nah, itu nanti akan menjadi tolak ukur bagi diri kita sendiri terkait regulasi pada diri kita. Nah, kalau kita sudah menyadari hal itu, kita akan tumbuh perasaan, saya harusnya bisa mengatasi hal ini, saya harus bisa mengurangi hal-hal ini agar kedepannya saya bisa lebih baik. Nah, dari situ mulai muncul usaha mungkin pelan-pelan dengan manajemen waktu, kemudian usaha dengan buat kayak tulisan yang harus dilakukan apa, kemudian evaluasi dirinya apa, gitu, progres kedepannya apa. Nah, dengan begitu kita untuk meraih tujuan, untuk mencapai baik itu tujuan dari diri kita sendiri ataupun tujuan dari pembelajaran itu lebih mudah. Mungkin terkait untuk mengatasi diri saat saat mengalami masalah sehingga tidak mampu meregulasi diri, ya masalah itu masih ada. Tapi akan ada titik di mana kita akan menyadari bahwa kita nggak bisa berlarut-larut dalam masalah. Ada kalanya kita memang bersedih, ada kalanya kita mungkin berada di posisi bawah, tapi kita juga perlu bangkit, nggak mungkin kita berada di titik itu. Jadi mulai dari situ, kita mulai berproses untuk meregulasi diri. Nah, karena regulasi diri ini itu penting, mari kita sama-sama latihan, kita sama-sama berproses bersama-sama, baik itu mungkin dari hal-hal terkecil, seperti tugas-tugas saat ini sudah banyak, tentunya kita perlu pelan-pelan kita perlu mengerjakan semua tugas-tugas itu. Mungkin itu aja kalau tanggapan dari saya. Mungkin yang lain punya tanggapan yang berbeda atau mungkin yang melengkapi, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Khadijah atas tambahannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahi lagi? Silahkan. Mas Jali mungkin mengasih tambahan.
Ya, kalau emang sudah nggak ada tambahan lagi. Dari Mas Roy, nggak ada. Dari Mas Zul, nggak ada. Oke, kalau memang sudah nggak ada lagi tambahan, mungkin sekian ya dari saya dan juga Ica. Kurang lebih mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.